sehingga kami youth di gereja ini bisa mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Yang percaya itu semua karena anugerah Tuhan.
Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kami semua yang melayani Engkau, juga setiap rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah melalui media online. Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami serahkan peribadatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar boleh jadi hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Hari ini kita akan ibadah Youth bulan ini. Kita akan menyanyikan lagu pujian berjudul Bersyukurlah. Aku undang untuk bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku. Masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu lagi puji-pujian judul Yesus kekasih jiwaku.
kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Hati Hamba. Hati
setiap doa sahabat kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan pada saat pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan secara khusus untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati bangsa kami ini. Kami serahkan pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, kabinet menteri yang ada, MPR yang ada, hingga RT RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka, memimpin mereka ya Tuhan. Secara khusus dalam pandemi COVID saat ini Tuhan pimpin mereka supaya mengambil setiap keputusan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan juga ya Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, menjaga bangsa kami ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menolong bangsa kami ini, menyatukan bangsa kami ini Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Kami serahkan secara khusus untuk bidang keamanan TNI, Polri yang menjaga bangsa kami ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami serahkan secara khusus kembali Tuhan untuk dokter yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan untuk menangani setiap pasien yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, remaja pemuda di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka butuhkan dalam pendidikan mereka. Secara khusus Tuhan berkati mereka untuk mengikuti pendidikan mereka melalui media online. Tuhan berkati mereka Tuhan, mampukan mereka mengikutinya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan remaja pemuda yang sudah bekerja. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dimanapun ke tempat mereka bekerja. Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka. Secara khusus kami serahkan juga untuk kesehatan mereka Tuhan. Tuhan yang tetap menjaga ya Bapak. Kami serahkan secara khusus Tuhan untuk saudara kami Niken. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi dia Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong memberkati dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati Bapak. Setiap komisi-komisi yang ada Tuhan berkati. Kami rindu melalui program-program yang ada, nama Tuhan dipermuliakan dan juga jemaat-Mu semakin diberkati. Kami serahkan juga Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang terdampak dari COVID-19 ini. Tuhan menolong memberkati mereka, mencukupkan setiap apapun yang mereka butuhkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Ku Berikan Syukurku. Ku
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat pagi hari ini, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, supaya ketika kami belajar dan mengenal firman-Mu ini, kami sungguh-sungguh diberkati dan kami sungguh-sungguh mau melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan berkati sehingga apapun yang sudah hamba persiapkan semua sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saya persilakan dulu kembali. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diberikan pengurus dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Namun kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 dengan perikop pelayanan kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kuberi yang terbaik menjadi tema yang diberikan oleh pengurus untuk kita belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, memberi adalah kata-kata yang mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Atau bisa saja kita mau memberi, bisa melakukannya, mau memberi, tapi pertanyaannya, apakah kita memberikan sesuatu itu dengan tulus ikhlas, atau karena terpaksa, atau karena ikut-ikutan? Karena si A memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menolong orang lain, maka kita juga ikut-ikutan supaya kita dilihat oleh orang lain. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika jemaat di Yerusalem dan Yudea mengalami persoalan atau kesukaran, yaitu kelaparan yang melanda mereka, nanti bisa dilihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Kita lihat bagaimana jemaat Makedonia berusaha membantu mereka. Di ayat yang keempat dikatakan di sana, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya. Menarik melihat jemaat di Makedonia yang pada saat itu, kalau kita melihat di ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita melihat dalam bagian ini, kita melihat bagaimana jemaat Makedonia saat itu mengalami penderitaan. Di ayat yang kedua tadi dikatakan mereka mengalami cobaan dan penderitaan yang begitu berat, tapi keinginan mereka untuk memberi, menolong jemaat lain sangat tinggi. Ya, menarik ketika kita melihat bahwa jemaat ini dalam penderitaan, firman Tuhan menuliskan bahwa sukacita mereka meluap, padahal mereka saat itu mengalami penderitaan. Pada umumnya orang ketika mengalami persoalan, pergumulan, begitu ya, bukan penderitaan, masih dalam persoalan yang mungkin bisa membuat kita down begitu, orang biasanya akan kehilangan sukacita, ya. Orang biasanya akan bad mood begitu. Tapi kita melihat jemaat di Makedonia, mereka dengan sukacita yang meluap. Artinya mereka memiliki sukacita yang penuh, padahal mereka mengalami penderitaan. Sejauh mana kita bisa bersukacita tetap di dalam Tuhan? Sejauh mana kita tetap bisa bersukacita di dalam keadaan kita? Sering sekali keadaan membuat kita justru tidak bisa bersukacita.
Sering sekali kita justru karena keadaan kita justru bahkan menjauh daripada Tuhan. Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Kita melihat sekali lagi bahwa ayat yang kelima dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Ya, artinya ketika jemaat Makedonia memaksa Paulus, mendesak Paulus ya untuk menerima pemberian mereka, dan kita lihat ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh Paulus. Jauh lebih banyak dari apa yang mereka harapkan. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sejauh mana kita mau memberi kepada Tuhan. Ku beri yang terbaik. Tapi apakah kita mampu memberikan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia? Kita melihat ada perbedaan antara jemaat di Korintus dan jemaat di Makedonia. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki berbagai macam karunia. Ya, jadi kota Korintus ini sendiri dikenal sebagai pusat perdagangan yang berkembang. Jadi jemaat di sana itu sudah memiliki kemajuan yang lebih dibanding jemaat-jemaat lain. Ya, khususnya dalam bidang industri. Selain itu ada juga perdagangan di sana. Kota ini dikenal juga dengan kemajuannya yang pesat, ya juga kebudayaan dan juga pendidikan. Oleh karena kemajuan inilah sehingga jemaat di Korintus ini sering sekali satu dengan yang lain menyombongkan diri. Ya, itulah sebabnya Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus, ya, dan untuk memotivasi jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem, Paulus memberikan satu contoh, yaitu jemaat yang saya katakan tadi mengalami penderitaan, mengalami persoalan, mengalami tekanan. Tapi Paulus memberikan mereka sebagai contoh untuk memotivasi jemaat di Korintus untuk mau membantu jemaat di Yerusalem. Sekali lagi menarik ketika kita melihat jemaat yang miskin ini dan yang menderita ini, mereka memiliki sukacita yang meluap, ya. Mereka dalam keadaan melarat memiliki sukacita yang penuh. Kalau kita melihat dalam Alkitab, nah kita melihat jemaat di Makedonia menjadi teladan yang diberikan oleh Paulus untuk memotivasi jemaat di Korintus agar mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem dan Yudea. Paulus memberikan salah satu jemaat yang pada saat itu dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak baik keadaan mereka, sedang dicobai, dikatakan di ayat yang kedua tadi. Tapi mereka memiliki sukacita yang meluap. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada dua jenis orang miskin yang dituliskan dalam secara khusus dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu miskin tapi masih punya sesuatu, yaitu penikros. Dan satu lagi adalah miskin dan benar-benar tidak punya apa-apa, yaitu putakos. Inilah yang dialami oleh jemaat di Makedonia saat itu, bahwa mereka tidak punya apa-apa. Kalau kita membandingkan dengan kisah dalam Lukas, kita melihat bagaimana di Lukas pasal ke-21 ayat 1-4 seorang janda miskin memberikan persembahan. Ketika janda miskin ini memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, ia masih memiliki sesuatu yang ia miliki, yaitu persembahannya. Tapi ketika ia sudah memberikan persembahan tersebut, ia sudah tidak memiliki apa-apa. Nah, itulah keadaan seperti inilah yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Dan dalam keadaan seperti ini mereka juga membantu jemaat yang sedang dalam kesusahan. Kita bisa melihat bahwa jemaat yang miskin menolong jemaat yang lebih miskin dari mereka. Ini menjadi teguran bagi kita yang sering sekali menunda untuk menolong orang lain. Sering sekali menunda untuk menolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mungkin berkata, tunggu kaya dulu. Tunggu apa yang sedang saya kerjakan berhasil dulu baru saya bantu. Atau apa yang sedang saya kerjakan dulu berhasil baru saya mau bantu. Tapi mampukah kita seperti jemaat di Makedonia ini menolong dalam keadaan yang terbatas? Kalau saya mengatakan begini, mampukah kita menolong orang-orang di sekitar kita pada saat ini dengan keadaan kita yang sekarang, dengan apa yang ada pada kita? Ketika kita bertemu dengan orang yang layak kita tolong, layak kita bantu,
tanpa hitung-hitungan, tanpa memikirkan rugi atau untung, kita mau menolong mereka dengan apa yang ada pada kita saat ini. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Selain memberikan jemaat Makedonia sebagai contoh atau motivasi, Paulus juga memberikan teguran atau memberikan satu nasihat untuk meneguhkan mereka. Di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku memuji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Dengan dasar ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Kristus dalam kekayaannya, Kristus dalam keadaannya mau menjadi miskin supaya jemaat di Korintus atau kita semua kaya di dalam Tuhan. Artinya kalau kita bisa melihat ini bukan masalah kaya atau miskin secara materi, tetapi kita melihat ini menunjukkan kondisi Yesus ketika masih di surga belum turun ke bumi. Ia memiliki segalanya, tapi demi menyelamatkan kita, Ia menyerahkan nyawanya, Ia meninggalkan semuanya untuk bisa bersama-sama dengan kita. Hal ini tentu untuk membandingkan kekayaan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, ya, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, yaitu Paulus. Demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dan lagi-lagi Paulus mengingatkan mereka, jika kamu sudah kaya dalam iman, perkataan, dan pengetahuan, dan dalam kasihmu, Paulus mengingatkan mereka, hendaklah kamu kaya juga dalam pelayanan kasih ini. Jika Paulus memberikan jemaat Makedonia untuk memotivasi jemaat di Korintus, saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada jemaat Makedonia, ada jemaat di Korintus yang menjadi motivasi kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari bagian yang kita baca tadi, supaya kita mampu memberikan yang terbaik seperti tema yang diberikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama adalah sadar bahwa apa yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Sadar bahwa apa yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan akan membuat kita mampu memberikan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki saat ini semuanya adalah pemberian Tuhan, semuanya adalah anugerah Tuhan, sehingga tidak ada yang layak kita banggakan, sehingga tidak ada yang layak yang bisa kita sombongkan. Karena apa? Kita sadar bahwa apapun yang kita miliki, bagaimanapun keadaan kita saat ini, semuanya adalah pemberian anugerah Tuhan. Oh, mungkin kita berkata, apa yang kita miliki saat ini adalah karena saya bekerja, saya berusaha, saya banting tulang untuk mendapatkan ini semua. Tapi sadarkah kita, jika tanpa Tuhan yang memberkati apa yang kita kerjakan? Sadarkah kita jika tanpa Tuhan yang memberkati apa yang kita rencanakan, yang kita usahakan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi perlu bagi kita untuk melihat bahwa kesadaran bahwa apa yang kita miliki ini adalah semua karena anugerah Tuhan atau pemberian Tuhan. Maka kita akan bisa memberi yang terbaik, memberi dengan ketulusan. Yang kedua adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang jemaat di Makedonia kita melihat bagaimana mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah menyadari bahwa apa yang kita miliki ini semuanya adalah anugerah Tuhan, yang selanjutnya kita perlu sadar bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita akan mampu untuk memberikan yang terbaik. Kita coba melihat satu bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Kita melihat di sana kisah seorang janda yang bertemu dengan Nabi Elia. Ya,
Ketika janda miskin ini bertemu dengan Nabi Elia dan Nabi Elia meminta sepotong roti bundar kecil untuk dia. Padahal bahan yang diperlukan untuk membuat roti itu adalah bahan terakhir yang dimiliki oleh janda itu. Kalau kita melihat dikatakan bahwa itu adalah persiapan dia yang terakhir. Ya, setelah itu maka dia tidak akan makan lagi. Tetapi Elia memberitahukan firman Tuhan kepadanya di ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia mengingatkan janda ini bahwa Tuhan yang akan memelihara hidupnya, Tuhan yang akan menjaga hidupnya jika janda ini percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Janda tersebut melakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Ia membuatkan roti untuk Elia. Ya, tapi menarik kalau kita bisa melihat bagian ini secara utuh, kita akan melihat bagaimana janda ini berani melakukan itu karena apa? Ia sudah berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan kalau kita bisa melihat, mungkin saja ia percaya akan apa yang disampaikan oleh Elia, tapi bisa saja tidak. Tapi kita bisa melihat bagaimana ia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Seperti firman Tuhan tadi bahwa ia tidak mengalami kehabisan minyak ataupun bahan untuk membuat roti. Karena apa? Tuhan memelihara hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita sudah sadar bahwa kita miliki ini, yang kita miliki adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan, dan selanjutnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita ketika memberi tidak lagi takut kekurangan. Maka ketika kita memberi tidak lagi hitung-hitungan kepada Tuhan, tidak lagi hitung-hitungan kepada sesama. Karena apa? Ketika kita memberi, kita dasari dengan penyerahan diri dan kepercayaan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita hidup saat ini dalam keadaan yang sekarang ini, sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita ke dalam pimpinan Tuhan? Dalam keadaan yang sekarang, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang diputus hubungan kerja, banyak orang yang mendapatkan gaji hanya setengah, banyak orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah mereka ini bisa tetap menyerahkan diri kepada Tuhan? Jika itu adalah kita, apakah kita bisa tetap menyerahkan diri kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini? Keadaan kita mungkin di PHK, keadaan kita mungkin gajinya hanya diberikan setengah karena kita tidak full time masuk kerja. Apakah kita masih mampu menyerahkan diri kepada Tuhan? Atau kita justru bersungut-sungut, atau justru kita menyalahkan Tuhan? Ya, jemaat di Makedonia, kita melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau bukan karena kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin mereka tidak akan mampu memberi lebih daripada apa yang ada pada mereka. Tapi karena kepercayaan mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, memampukan mereka untuk memberikan yang terbaik, menolong jemaat di Yerusalem dan Yudea. Bagian yang terakhir adalah kita bisa melihat dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 bagaimana kita diingatkan supaya kita memberi dengan sukarela. Ya. Kita memberi dengan sukarela, bukan dengan paksa. Artinya sukarela artinya tidak ada tekanan, tidak ada paksaan yang membuat kita memberi. Ya. Saudara-saudara, terkadang dalam hidup kita ini susah membedakan mana orang yang pelit, mana orang yang irit. Ya, karena apa? Karena sering sekali orang yang irit terlihat pelit, padahal sejatinya ya memang orangnya irit. Atau sebaliknya, kadang orang yang terlihat seakan-akan pelit, padahal sebenarnya dia mau irit untuk menyiapkan sesuatu, mungkin gitu ya. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa memberi dengan sukarela. Artinya apa? Memberi tidak dengan paksa.
Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Tuhan tidak mau kita memberi dengan sedih hati atau dengan paksaan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maukah kita memberikan apa yang ada pada kita untuk menolong orang lain tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa ada yang membuat kita bisa terpaksa untuk melakukannya, tapi dengan sukarela karena kita sadar apa yang saya miliki milik Tuhan. Saya sudah serahkan diri kepada Tuhan, maka saya harus menyerahkan apa yang saya punya untuk membantu orang lain. Kalau kita melihat ayat yang ke-12, selain memberi dengan kerelaan hati, Paulus juga mengingatkan jemaat untuk memberi sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Ya, jadi jika jemaat di Makedonia memberikan lebih daripada apa yang mereka punya, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus di ayat ke-12, berilah, sumbangkanlah kepada jemaat di Yerusalem sesuai dengan apa yang kamu punya. Artinya adalah jika kita mampu memberi lebih, maka berikanlah. Tapi jika tidak, maka berikanlah semampu yang kamu bisa berikan. Jangan sampai orang yang miskin justru memberikan lebih banyak dibanding orang yang kaya. Kalau kita melihat kembali tadi dalam perumpamaan yang saya berikan mengenai janda miskin itu, janda miskin itu memberi karena kesungguhan hatinya, karena sukarela, tidak dengan paksa, sehingga Tuhan memuji apa yang ia lakukan. Dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita harus mau menjadi berkat bagi orang lain dengan mau memberikan yang terbaik apa yang ada pada kita. Mungkin kita sering menyanyikan pujian, ya, kuberi yang terbaik atau berilah yang baik. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menghidupi lagu itu untuk memberikan yang terbaik? Ya, segenap jiwa hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Memberi bukan karena kita sudah kaya atau berkelimpahan, tetapi memberi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi kepada kita. Oleh sebab itu kita pun harus mau belajar untuk mau menolong sesama kita, membantu sesama kita, dan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Kita yang masih bekerja, mari kita bekerja dengan memberikan yang terbaik dimanapun kita bekerja. Totalitas dalam bekerja. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, maka saya yakin hasilnya pun pasti akan terbaik. Untuk yang masih dalam pendidikan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Belajar dengan serius. Maka ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati pendidikan kita semua. Jadi, mari kita belajar. Berilah yang terbaik dimanapun kita berada, kapanpun, tanpa banyak alasan. Berikanlah yang terbaik kepada sesamamu, kepada orang-orang di sekitarmu, kepada gereja di mana kita bertumbuh, dan juga berikan yang terbaik terlebih kepada Tuhan. Selamat menjadi terang, selamat menjadi berkat dengan memberikan yang terbaik. Ingat, dengan kita memberikan yang terbaik, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini atas anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak mampu memberikan yang terbaik, memberi dengan hitung-hitungan, memberi dengan mengharapkan balasan. Tapi melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kami dengan sungguh untuk kami mampu memberi yang terbaik, baik kepada sesama kami, kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami tolong. Ajar kami hidup untuk menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah semua pemberian Tuhan. Ajar kami
bersyukur, dan juga ajar kami untuk menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami juga sadar bahwa karena penyerahan diri kami kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk memberi dengan sukarela. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. 1, 2. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya bisa berlangsung dengan baik. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami serahkan setiap rekan-rekan kami sekali lagi remaja pemuda, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami akhiri ibadah kami ini dengan menerima berkatnya daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.